Pernah nggak sih kamu merasa diinterogasi hanya karena kamu belum menikah di usia 20 atau 30-an? Atau ditanya-tanya urusan pribadi yang bahkan kamu sendiri belum selesai buat mikirin hal itu? Di balik nilai kekeluargaan yang katanya erat, ternyata tersembunyi satu masalah besar, yaitu krisis boundaries. Dan ironinya, ini sering terjadi di masyarakat yang menganggap dirinya paling beradab dan yang paling sopan. Ya, masyarakat konservatif. Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas soal kenapa ya masyarakat konservatif seringkali justru mengalami krisis dalam memahami batasan atau yang sering kita sebut sebagai boundaries. Yuk kita bongkar satu-satu. Sebelum masuk ke permasalahan, kita harus tahu dulu apa sih boundaries itu. Boundaries adalah batasan yang kita buat untuk melindungi diri kita, baik secara emosional, fisik, atau mental. Contohnya sesimpel, kita nggak perlu menjawab pertanyaan pribadi atau bilang tidak saat diminta sesuatu yang bikin kita nggak nyaman, atau menetapkan waktu pribadi kita tanpa kita merasa bersalah. Boundaries ini penting karena dapat menjaga identitas, martabat, dan kesehatan mental kita. Tapi sayangnya konsep ini sering banget dianggap egois atau bahkan kurang ajar di lingkungan konservatif. Di masyarakat konservatif sering ada nilai-nilai seperti semua urusan pribadi itu berarti urusan kita bersama. Anak harus selalu patuh tanpa banyak alasan. Perempuan harus sabar dan laki-laki harus tahan banting. Padahal nilai-nilai ini sering menormalisasi pelanggaran boundaries. Misalnya, ada orang tua yang ngebuka-buka privasi HP anaknya karena merasa itu hak orang tua. Tante yang nanya kapan nikah di setiap acara keluarga dianggap hal yang wajar. Ada orang tua yang ngerasa bebas ikut campur rumah tangga anaknya karena ngerasa, dulu saya yang besarin kamu. Ini semua bukan bentuk perhatian, tapi pelanggaran batas. Kalau kita hidup dalam lingkungan yang gak paham boundaries, apa sih dampaknya? 1. Anak-anak jadi nggak kenal siapa diri mereka sendiri. Banyak orang yang tumbuh dewasa dengan kebiasaan memendam diri sendiri cuma karena takut dianggap durhaka dan mereka jadi tumbuh sebagai people pleaser. Yang kedua, orang dewasa jadi kesulitan untuk bilang tidak. Yang ketiga, rasa bersalah terus muncul setiap kali ingin menjaga diri sendiri. Yang keempat, kesehatan mental terganggu, anxiety, burnout, people pleasing, dan lain-lain. Intinya, gak semua yang kelihatan harmonis itu sehat. Banyak hubungan di masyarakat konservatif yang terlihat akrab, tapi sebenarnya toksik karena mereka tidak menghargai batas. Kita gak bisa langsung mengubah budaya besar, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Belajar untuk bilang tidak dengan tegas, tapi sopan. Sadar kalau kita punya hak untuk gak menjawab semua pertanyaan. Memahami bahwa menjaga boundaries itu berarti kita sedang menjaga hubungan kita untuk tetap sehat. Selanjutnya, kita perlu mengedukasi orang-orang terdekat pelan-pelan soal boundaries ini. Dan yang paling penting, jangan merasa bersalah karena kita ingin merasa aman. Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang semuanya harus akrab tanpa batas, tapi yang tahu kapan kita harus mendekat dan kapan kita harus memberikan ruang. Jadi kalau kamu merasa batasanmu sering dilanggar, kamu gak sendirian. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa kamu punya hak kok untuk menjaga diri, meskipun lingkunganmu belum tentu mendukung. Kalau kamu juga punya pengalaman soal boundaries di lingkungan yang konservatif, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman atau ke keluarga kamu yang butuh denger video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.